Sylvester, sebelum kita ke pertanyaan lainnya, kami sudah mengumpulkan nih, ada 2 pertanyaan populer di Instagram CNBC Indonesia. Kita lihat yang pertama dari @AlexGerardo. 14.900 itu net makanannya aja kan ya, bukan dana yang turun karena akan dipotong biaya kirim masak vendor dan lain-lain. Belum lagi biaya yang nyampe ke anak-anak 50%-nya aja bagus. Oke, pertanyaan kedua @ilham_sukamesih. Minimal kebutuhan pokok murah, nggak usah makan-makan gratis, biar masyarakat sendiri yang masak dan kasih edukasi menu lauk pauk bergizi dan daripada program rawan korupsi. Silakan Pak Sylvester. Ya, jadi masukan yang bagus ya dari masyarakat kita bahwa memang benar sampai saat ini kita itu belum ya pastinya apakah 15.000 atau berapapun itu include dengan deliver ataupun distribusi ataupun itu jadi satu atau include ya atau di luar itu memang belum kita berarti nanti kalau fixkan. Belum fix berarti bisa saja nanti biaya anggaran diturunkan atau mungkin nanti biaya untuk APBN akan lebih berat, Pak? Oh enggak. Untuk APBN tetap di 71,5 triliun. Jadi ini fix, jadi tidak mengganggu. Jadi tidak akan keluar dari mana-mana. Hanya kan kita bagi, yang saya bilang tadi, mungkin kayak di Papua, itu kan bahkan 15.000, 25.000 belum tentu bisa. Karena saya sendiri itu praktisi penerbangan, jadi kalau saya di Jayapura aja harga semen itu 100.000. Itu di kota Jayapura. Tapi di pegunungan yang kayak Kobakna, Oksibil, itu per kilonya aja untuk ongkos angkut tuh 25.000. Jadi kalau umpama 50 kilo, ini kita lihat semen ya, saya belum cek lagi makanan. Tapi kalau semen itu 50 kilo kali 25.000, 1.250.000. Ditambah 100.000 berarti bisa 1.350.000 lah. Mungkin kisaran itu. Jadi memang harus benar-benar nanti tim kita akan mengecek ke sana, melakukan kajian ataupun melakukan penelitian di sana apakah antara di Papua, ya bukan Papua ibu kotanya, tapi di pegunungan-pegunungannya. Artinya 3T juga tidak luput ya Pak? 3T itu yang terluar, habis itu apa namanya 3T lah istilahnya itu tetap itu yang didahulukan, jadi gitu. Oke, artinya 14.900 ini belum tahu Pak akan net atau enggak, tapi kalau untuk pertanyaan kedua terkait dengan lebih baik memberikan bahan-bahan pokok yang lebih murah gitu, supaya mendingan masak Pak, makan makanan bergizi daripada nanti programnya dikhawatirkan rawan korupsi. Seperti apa Sylvester? Ya, jadi kalau itu sih saya pikir enggak ya, jadi memang nanti direncanakan, tapi ini juga kan nanti tergantung presiden terpilih, bahwa ada badan tersendiri atau kementerian, ini semua masih ditimbang-timbang yang terbaik di mana. Nanti tergantung keputusan, tentunya hak prerogatif Bapak Presiden terpilih ya. Tapi bahwa nantinya ada lembaga atau kementerian yang tersendiri, ya kan. Jadi karena apa? Karena ini kan barang yang baru dan Indonesia ini sangat luas. Jadi memang harus ada satu wadah yang untuk membereskan semuanya ini. Karena kalau umpama satu kementerian pun, ya kan, beberapa kementerian takutnya kan untuk koordinasi dan tentunya kan kita tahu ada ego sektoral di situ. Artinya dibutuhkan kementerian khusus untuk menangani makan bergizi ini. Dan itulah makanya yang penting dari program ini jangan sampai dikorupsi. Nah, untuk itu kita bangsa masyarakat Indonesia kita sama-sama plototin ini barang, jangan sampai juga akhirnya program yang bagus ini yang dapat itu hanya perusahaan-perusahaan besar contohnya. Pak, terkait dengan keterlibatan, tadi Anda bilang membutuhkan kementerian khusus untuk menangani makan bergizi ini. Kemudian dari segi keterlibatan dengan pihak-pihak, utamanya vendor, nanti keterlibatannya seperti apa Pak? Karena kan sebelumnya dikatakan bahwa akan melibatkan UMKM atau justru nanti akan melibatkan perusahaan-perusahaan besar yang sudah ada brand gitu Pak? Karena kan memang cakupannya cukup besar, membutuhkan distribusi yang lebih luas. Ya, ini masih ditimbang semuanya ya. Memang ada beberapa perusahaan besar juga mungkin ikut tertarik ya. Nah, tapi kan kalau kita melihat janji kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran sendiri pernah mengatakan bahwa yang akan dilibatkan itu adalah UMKM lokal termasuk para relawan, termasuk ya pedagang-pedagang kecil lah. Nah, jangan sampai juga nantinya ketika mulai banyak juga perusahaan-perusahaan besar ikut nimbrung di sini. Padahal
ya harusnya mereka bukan Untuk memastikannya gimana, Pak? Nah, makanya ini kan dari kita nih masyarakat ini, masukan-masukan ini sampai akhirnya nanti ketika mendekati Oktober atau September ya, ketika ini hampir fix, baru kita lihat bahwa oh ini ternyata sesuai dengan janji kampanye atau tidak begitu. Karena kalau perusahaan besar harusnya menurut saya mereka jangan cari lagi cuan di sini, tapi intinya kalau bisa kan mereka punya apa namanya CSR gitu loh. Harusnya mereka menyumbang bukan mencari di sini. Dan saya juga tahu bahwa ada pemain yang akan masuk ini gitu loh. Sebenarnya itu. Jadi brand-brand yang sudah terkenal. Jadi memang mereka mencoba termasuk melalui saya dan beberapa teman, tapi kan kita tetap berpegang bahwa sesuai janji kampanye itu yang akan diberdayakan itu adalah UMKM termasuk masyarakat, ibu-ibu dan juga relawan-relawan intinya itu. Bukan perusahaan-perusahaan yang turut nimbrung ya Pak ya. Pak, uji coba ini akan diberlakukan sampai kapan Pak, singkat saja? Rencana sampai mendekati Oktober ya. Oktober 2024. Rencana kemarin kan kalau dari tim sinkronisasi itu kan ada hampir di seluruh provinsi dengan percontohan itu masing-masing itu 3.000 porsi kalau nggak salah ya.